Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Tentunya dengan saya di Manggar Lestari Channel. Masih terkait tungku ya teman-teman. Di video kali ini adalah cara pemasangan keramik pada tungku hemat energi atau hemat kayu bakar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang ya teman-teman semua. Sahabatku semuanya, untuk takaran adukan ini supaya lebih kuat ya. Takarannya itu 4:1. Jadi pasir itu 4 dan semennya itu 1. Ini akan menjamin lebih kuat. Walaupun tidak begitu tebal, kalau takaran seperti ini sudah pasti sangat kuat teman-teman. Terkait dengan ketebalan adukan, karena di sini itu bantuan anggaran dari pemerintah. Jadi di sini menyesuaikan ya, karena jumlahnya ini 28 unit, jadi masing-masing unit itu ketebalnya berbeda-beda. Karena melihat kondisi lokasinya, ada yang sudah dipelur, juga ada yang permintaan dari petani itu tidak boleh direndahkan atau lebih tinggi. Jadi ketebalan itu bisa 6 sampai 11 ataupun 12 cm. Jadi masing-masing petani itu ketebalan lantainya itu berbeda-beda. Nah, untuk ukuran luas keramik itu 3 kali 3,40 cm. Nah, terkait tungkunya ini 40 kali 80 cm. Nah, begini cara pemasangannya. Jadi tungkunya tidak perlu diplester dulu karena untuk mempersingkat waktu. Dan kalau mau lebih bagus lagi itu juga bisa diplester dulu, itu akan lebih kuat. Untuk batu cadas ya teman-teman, ini untuk lubang kayu bakarnya itu diusahakan menonjol ya dari keramik ini. Kalau bisa itu lebih panjang lagi itu lebih bagus. Kalau ini dibuat ukuran 3 cm menonjolnya ke depan, kalau bisa itu 4 sampai 5 cm itu akan lebih bagus untuk menghalangi api supaya keramiknya itu tidak mudah pecah. Kalau untuk tungku yang lalu itu dibuat rata ya, jadi keramiknya itu mudah pecah. Dan ini juga belajar dari pengalaman ya teman-teman semuanya. Selanjutnya untuk membuat lubang atas atau untuk dudukan tungkunya itu diameter 60 cm. Ini untuk ukuran wajan 30 in. Nah, kalau untuk wajan yang lebih kecil lagi, misalnya 28 atau 26, itu mungkin lubangnya menyesuaikan ukuran wajan. Kalau 60 cm itu juga bisa digunakan untuk wajan ukuran 28 in, tapi pemasangan tungku lampungnya itu dibuat lebih rendah lagi sekitar 1 cm. Itu kalau untuk ukuran wajan yang lebih kecil. Dan untuk ukuran wajan yang 26 itu cukup dibuat 54 cm diameternya karena dia lebih kecil. Kalau pemasangan tungku lampungnya ketinggian itu ukurannya sama dengan ukuran wajan yang 30 inci, itu bisa lubangnya diperkecil lagi. Misalnya lubang ini diameter 60 dan untuk wajan ukuran 28 itu bisa diperkecil bisa 58 cm. Nah, untuk pemasangan keramik di atas tungku ini juga tidak menggunakan adukan ya, karena ini ketebalannya tidak mencapai 1 cm. Mungkin kalau lebih dari 2 cm bisa diplester dulu menggunakan adukan, yaitu campuran pasir dengan abu. Supaya tidak pecah maka harus dicampur dengan abu. Nah, untuk pemasangannya ini itu tidak pas ya, tidak pas dengan kebesaran wajan ya, lubang keramik ini ya.
Jadi wajan itu tetap nempelnya itu di bawah ya, di hebel, atau hebelnya itu nanti dilapisi dengan ajian supaya tidak mudah terkikis. Jadi wajan itu tidak pas banget nempel di keramik, karena keramik ini agak tajam, juga nanti berpengaruh dengan wajan itu mudah terkikis kena ujung-ujung keramik ini ya teman-teman semuanya. Selanjutnya nanti kita langsung uji coba, karena dikhawatirkan nanti hasil tidak maksimal. Jadi setiap tungku yang sudah selesai ini harus diuji coba langsung ya untuk memasak, karena melihat hasilnya. Walaupun tungku ini baru selesai dibangun, itu bisa langsung digunakan ya teman-teman semuanya, karena di dalamnya itu tungku batu bara atau yang dikenal dengan tungku Lampung, tungku yang merah itu. Jadi selesai pembuatan ini bisa langsung digunakan untuk memasak. Nah, dari 28 unit yang sudah dibangun semuanya, itu rata-rata hasilnya maksimal seperti ini. Jadi untuk memasak itu bisa lebih cepat, dan kayu bakarnya itu bisa lebih irit. Nah, hasil yang maksimal itu bisa dilihat dari berapa lama untuk proses memasak. Kalau dalam jangka waktu 30 menit itu sudah mendidih, itu artinya sudah bisa maksimal. Sedangkan yang sudah digunakan ini, yang sudah dibangun, itu tidak mencapai 30 menit sudah mendidih. Itu hampir rata-rata semuanya. Jadi bantuan tungku atau dapur bersih untuk penderes dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk petani, karena yang biasanya masak 5 jam, sekarang 3 jam itu sudah bisa masak, semuanya sudah selesai. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.